Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riani Vera Juliani dari kelas 10F. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Menelisik Jejak Sunan Ampel, Mengungkap Kebenaran Masuknya Islam ke Indonesia. Jangan lupa simak videonya sampai habis ya. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut ahli sejarah, ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mataram. Masing-masing teori tersebut menawarkan kisah dan bukti-bukti yang berbeda. Tapi manakah di antaranya yang paling benar? Menurut saya, teori Mekah adalah teori yang paling benar. Mengapa demikian? Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Teori Mekah terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan motivasi dagang sekaligus berdakwah. Teori Mekah didukung oleh beberapa bukti-bukti berikut ini. Yang pertama yaitu persamaan mazhab antara Arab dan Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Yang kedua, gelar yang dipakai oleh raja pada Samudra Pasai yaitu Al-Malik, dan gelar tersebut juga digunakan oleh para raja di Arab dan umumnya digunakan di Mesir. Yang ketiga, adanya pemukiman Islam pada 674 Masehi di Baros, Sumatera Barat. Nah, di sini selanjutnya ada Sunan Ampel. Siapakah itu Sunan Ampel? Sunan Ampel lahir di Champa, Vietnam tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat atau Raden Ahmad Ahli Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmarakindi dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Ia juga merupakan cucu dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ulama besar dari Samarkand, kota Uzbekistan, Asia Tengah. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Chandrawati, putri Aryo Tejo. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak. Selain itu, Sunan Ampel juga menikah dengan Dewi Karimah, putri dari King Bangkuning, dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 putri. Sunan Ampel mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan ulama lain di Champa. Setelah menimba ilmu di Pasai dan Mekah, Sunan Ampel kembali ke Jawa dan mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Ampel diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Ia dimakamkan di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Nah, selanjutnya di sini ada pemikiran Sunan Ampel atau falsafah Molimo yang berarti tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang. Yang pertama itu ada moh mabuk yang berarti tidak mau mabuk atau minum minuman keras. Yang kedua ada moh madon yang berarti tidak main perempuan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada moh main yang berarti tidak bermain judi. Yang keempat ada moh madat yang berarti tidak mengonsumsi obat-obatan. Yang kelima ada moh maling yang berarti tidak mencuri. Di sini ada peninggalan Sunan Ampel. Yang pertama ada Masjid Sunan Ampel. Dia berlokasi di Ampel Denta, Surabaya. Masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan wisata religi. Yang kedua ada makam Sunan Ampel. Dia berlokasi di Ampel Denta, Surabaya, berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir Sunan Ampel yang menjadi tujuan ziarah bagi umat muslim. Yang ketiga ada Masjid Jami Peneleh. Lokasinya ada di Peneleh, Surabaya. Masjid ini merupakan masjid tertua di Surabaya yang dibangun pada abad ke-15. Yang keempat ada Kampung Arab. Lokasinya ada di Surabaya. Kampung Arab biasanya memiliki ciri khas arsitektur, tradisi, dan kuliner Arab. Yang kelima ada Masjid Rahmat di Bangkuning. Masjid yang dibangun di tengah hutan sebagai bukti dakwah dan penyebaran Islam oleh Sunan Ampel. Dan yang keenam ada huruf pegon, tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa yang diciptakan oleh Sunan Ampel untuk menyampaikan ajaran Islam kepada muridnya. Selanjutnya di sini ada nilai yang dapat kita teladani dari Sunan Ampel, yaitu yang pertama adalah taat dalam beribadah, yang kedua menjauhi apa yang dilarang Allah, yaitu tidak mabuk, berjudi, main perempuan, memakai obat-obatan, dan mencuri, dan yang ketiga selalu peduli terhadap pendidikan. Lalu di sini ada nilai hikmah atau manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, yang kedua menumbuhkan rasa semangat mencari ilmu, yang ketiga menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini saya ada beberapa referensi yang dapat kalian cari untuk lebih memperdalam lagi tentang Sunan Ampel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.